Oke, perkenalkan nama saya Andrew Milano Sapner, NIM saya F0271191003. Saya mahasiswa D3 Perpustakaan. Oke, dan kali ini kembali dalam praktek SLIM 99, saya akan melakukan praktek mengenai menu pelaporan pada SLIM Sebulan 9. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja pada ruas pelaporan ya. Nah, ini sudah muncul. Dan untuk statistik koleksi ini berkaitan tentang jumlah bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan ya. Contohnya ini di sini ada statistik koleksi, yaitu judul keseluruhan. Kita bisa melihat bahwa dalam perpustakaan ini memiliki 16 judul ya. Yang belum memiliki ini maksudnya saya ulangi, termasuk judul yang belum memiliki data eksemplar ya. Ada 16 judul. Jadi judul keseluruhan dengan eksemplar ada 9 ya. Yang hanya di sini terdapat hanya judul yang memiliki eksemplar. Oke. Lalu di bawahnya juga ada eksemplar atau salinan keseluruhan, ada eksemplar dipinjam keseluruhan, lalu eksemplar keseluruhan dalam koleksi ya. Lalu ada juga total judul menurut media. Di sini untuk total judul yang ini bisa kita tampilkan dalam uh, grafik. Nah, ini bisa dilihat, bisa di print juga. Jika ingin di print, tekan print, langsung tekan saja yang ini ya, yang print. Oke. Begitu juga dengan yang di bawahnya ya. Nah, ini total eksemplar menurut jenis koleksinya bisa kita print juga. Bisa kita tampilkan dalam bentuk grafik ya. Lalu di bawahnya ada 10 judul terpopuler ya. Bisa kita tampilkan juga. Lalu selanjutnya ada laporan peminjaman. Laporan peminjaman ini berkaitan dengan peminjaman yang dilakukan dalam suatu perpustakaan gitu. Di sini ada terdapat berbagai macam statistik di dalam ruas ini, seperti total peminjaman, seperti total judul yang menurut media di sini juga bisa kita tampilkan dalam grafik. Lalu total eksemplar menurut jenis koleksinya sama seperti yang sebelumnya ya. Lalu di bawahnya banyak lagi komponen pelaporan-pelaporan yang bisa kita lihat ya. Lalu selanjutnya ada menu laporan anggota. Di sini berkaitan dengan pelaporan tentang anggotanya ya. Anggota dalam suatu perpustakaan misalnya memiliki anggota beberapa orang, dan ada beberapa anggota yang aktif, lalu ada jumlah anggota menurut jenis keanggotaannya, ada berapa orang gitu. Misalnya total anggota yang kadaluarsa juga bisa kita bisa kita print out ya hasilnya. Lalu di sini juga ada 10 anggota paling aktif dalam rentan waktu setahun misalnya seperti itu. Di sini juga bisa kita unduh ya. Dari ketiga hal tadi itu bisa kita unduh. Tekan saja unduh laporannya. Nah, di sini langsung muncul dalam bentuk PDF gitu. Oke, lanjut. Untuk laporan peminjaman juga begitu, bisa kita unduh laporannya. Laporan anggota juga bisa kita unduh laporannya. Oke, lanjut pada pelaporan lainnya. Yang pertama ada rekapitulasi. Untuk rekapitulasi ini menampilkan klasifikasi judul dan eksemplar ya. Misal contohnya untuk klasifikasi nomor 010 ini judulnya ada 0, lalu eksemplarnya ada 0. Untuk yang ada ini misal contohnya yang pertama ya, klasifikasi 000 ada 11 judul, lalu ada 6 eksemplar. Nah, ini bisa kita cetak halamannya. Tekan saja cetak halaman ini. Nah, langsung muncul dalam bentuk PDF, bisa kita print out. Bisa juga kita ekspor ke dalam bentuk format spreadsheet. Oke, lanjut pada daftar judul. Nah, ini berkaitan dengan daftar-daftar judul yang ada pada perpustakaan yang tempat kita bekerja misalnya. Contohnya nih, dalam SLIM saya ada 16 cantuman yang ditemukan ya. Nah, ini ada judul, ada salinannya, ada tempat terbitnya, ada penerbit, ISBN, nomor panggil di situ eh, laporannya ada semua. Jadi kita bisa cetak, bisa juga kita ekspor ke dalam bentuk format spreadsheet. Kalau dalam bentuk cetakan dia akan seperti ini ya. Nah, bisa dilihat pada layar ya.
Oke, lanjut pada daftar judul eksemplar. Kurang lebih sama seperti daftar judul sebelumnya, tetapi ini adalah daftar judul yang sudah memiliki salinannya atau eksemplarnya. Jadi ada 11 cantuman. Ada kode eksemplarnya ini, ada judulnya, lalu ada tipe koleksinya, ada status eksemplarnya, tersedia atau tidak tersedia, lalu ada nomor panggilnya juga. Oke, lanjut pada statistik penggunaan koleksi. Nah, jadi untuk statistik penggunaan koleksi ini contohnya misalnya ya, ini judulnya tentang creating web page with asynchronous JavaScript and XML ya. Dalam rentan waktu setahun dari Januari sampai Desember, beberapa kali uh, judul ini dipinjam misalnya. Misalnya dalam Januari dia dipinjam 2 kali, di Februari dia dipinjam sekali, di Maret dia dipinjam uh, 4 kali dan seterusnya. Gitu. Jadi pelaporannya muncul pada statistik penggunaan koleksi ini. Jika kita ingin print out ya, kita cetak saja halamannya. Jadi untuk pelaporan statistik penggunaan koleksinya bisa kita dapatkan pada menu statistik penggunaan koleksi. Oke, lanjut pada peminjaman berdasarkan klasifikasi. Nah, jadi untuk kali ini sama seperti sebelumnya, itu berdasarkan penggunaan koleksi. Untuk yang ini kita peminjamannya berdasarkan klasifikasi. Jadi misalnya untuk klasifikasi 100 ini, dari Januari sampai Desember ini ada berapa gitu. Misalnya dalam Januari ada 10, lalu untuk Februari dia ada 5, Maret ada 2, dan seterusnya sampai Desember dia ada berapa. Jadi bisa kita cetak halamannya untuk mendapatkan pelaporan secara print out ya, secara PDF atau secara PDF, lalu bisa kita juga ekspor ke format spreadsheet, lalu bisa kita tunjukkan dalam grafik juga. Nah, ini dalam bentuk grafik bisa kita lihat ya. Lalu selanjutnya ada ruas daftar anggota. Di sini ada pelaporan mengenai terkait dengan berapa anggota yang ada uh, pada ini ya, pada perpustakaan kita ya. Nah, di sini dia misalnya contohnya di sini saya ya, saya sendiri tipe keanggotaan saya standar ya. Atau bisa kita misalnya kita dalam perpustakaan tersebut anggota kita memiliki tipe keanggotaan pemustaka. Misalnya, langsung muncul di sini. Itu bisa kita cetak halamannya. Kalau kita mau cetak secara keseluruhan yang standar dan pemustaka, tekan yang semua. Langsung cetak halaman ini dan bisa juga diekspor ke format spreadsheet. Oke, selanjutnya ada daftar peminjaman anggota. Nah, eh, di sini ini laporan mengenai misalnya contohnya saya sudah meminjam ya. Di sini sudah terdapat ya. Saya meminjam buku Menjadi Manusia. Tanggal pinjamnya juga tersedia di sini. Juga tanggal kembalinya juga tercatat dalam pelaporan yang ini ya. Jadi bisa kita cetak halamannya gitu. Nah, dalam bentuk PDF. Oke, mungkin sampai di sini saja mengenai praktek menu pelaporan pada Slim Bulian 9 dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian praktek kali ini dari perkataan saya maupun sikap saya yang tidak berkenan di hati kita semua. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, saya tutup video praktek saya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang telah menyaksikan video saya.